Jangan berharap bisa menjadi kaya raya setelah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya harapkan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan pikiran yang santai, tenang, dan kebugaran fisik yang bagus, sehingga masih tetap bersemangat untuk kita bernostalgia kembali, mengingat tentang uang koin yang pernah diedarkan oleh Bank Indonesia. Yang akan kita ulas kali ini yaitu mengenai uang koin pecahan Rp500 yang berwarna kuning, yang dengan sebutan koin Rp500 melati besar. Kenapa koin ini disebut dengan koin melati besar? Karena Bank Indonesia juga mencetak uang koin sejenis dengan warna kuning yang pecahan Rp500 juga, tapi dengan desain yang sedikit berbeda, yaitu seperti ini ya. Kita bandingkan dengan yang akan kita bahas kali ini, yaitu Rp500 melati besar. Koin Rp500 melati besar, dia memang gambar bunga melatinya berdiri dan lebih besar dibandingkan dengan yang 500 melati yang lebih muda tahun pencetakannya. Dia gambar melatinya menyamping dan berukuran lebih kecil. Inilah yang menjadikan ciri khasnya, sehingga para kalangan kolektor menyebutnya, untuk yang sebelah kanan ini disebut dengan koin Rp500 melati besar, dan yang sebelah kiri ini dengan sebutan koin Rp500 melati kecil. Ya, kembali ke tema yang akan kita ulas kali ini, yaitu koin yang dulunya sangat fenomenal dan sangat viral, yaitu koin Rp500 melati besar tahun 1991, di mana dulu koin ini penuh dengan kontroversi. Sebelumnya kita akan coba mengulas dari segi fisik koin ini. Melihat dari segi desain ya, kita lihat ini ada bunga melati masih dalam tangkai, berikut ada beberapa daunnya ya. Atasnya ada teks yang melengkung dengan kalimat bunga melati. Di bawah gambar bunga ini ada teks yang mendatar yang menunjukkan nominalnya, yaitu teks Rp dan angka 500. Melihat dari tampak tepian ya, kita lihat ini ada lengkungan-lengkungan yang bersambung seperti kelopak bunga ya. Sebanyak 8 lengkungan, di mana ada garis-garis strip-strip rapat yang melingkar. Melihat tampak pinggiran, ia bergerigi teratur. Dan melihat tampak sebaliknya, tepian ini sama ya desainnya. Ada lengkung seperti kelopak bunga sebanyak 8, di mana ini ada strip-strip padat yang melingkar. Kemudian ada logo lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, dan di bawahnya ada teks yang menunjukkan tahun emisinya, yaitu 1991. Kemudian ada teks yang melengkung dengan kalimat Bank Indonesia. Koin Rp500 melati besar ini pernah dicetak dan diedarkan sebanyak 2 periode tahun, yaitu tahun 1991 dan tahun 1992. Koin ini memiliki diameter 24 mm dengan ketebalan 1,8 mm dan memiliki berat 5,28 gram. Koin ini dibuat dari komposisi 63% sampai 81% tembaga, 9 sampai 27% timah, dan 10% aluminium. Setelah saya mereferensi dari berbagai sumber, entah itu di katalog online maupun di buku katalog ya, saya tidak pernah menemukan secuil persen pun koin ini dibuat dari emas ya, tidak ada. Tadi sudah dijelaskan ya, ada komposisi antara tembaga, timah, dan aluminium. Atau di katalog lain, gradasi campuran dari bahan tersebut lebih simpel disebut dengan sebutan aluminium bronze. Dan oleh kalangan masyarakat yang mengetahui bahwa koin ini tidak terbuat dari emas, lebih sering menyebutnya dengan sebutan terbuat dari bahan kuningan. Jadi dari berbagai sumber, entah itu dari katalog fisik maupun katalog online, bahkan oleh ahli logam pun tidak pernah menyebutkan bahwa koin ini terbuat dari emas. Sama sekali tidak ada unsur emasnya. Jadi kubu dalam-dalam jika ada yang masih menganggap bahwa koin ini terbuat dari emas. Sebab kita ketahui ya, dulu karena viralnya hingga masyarakat merusak koin ini untuk dijadikan cincin ya.
Bahkan hingga saat ini pun koin ini masih dijadikan sebagai bahan untuk membuat cincin. Contoh paling simpel, kita survei di Shopee, kita ketik di pencarian dengan keyword cincin Rp500 1991. Masih banyak yang jual, sehingga ini menjadi bukti bahwa koin ini masih dijadikan untuk bahan membuat cincin. Pencetakan yang diketahui, koin tahun 1991 ini dicetak sejumlah 71 juta keping. Berlanjut kita untuk membahas tentang informasi harga dari koin ini. Setelah saya melalui berbagai riset yang saya amati di e-commerce maupun di grup-grup numismatik, saya membaginya dalam 3 kondisi berbeda yang dimana akan sangat mempengaruhi harga. Untuk lebih gampangnya kita ambil survei saja di Tokopedia, kita buka aplikasinya, dan kita ketik di kolom pencarian dengan keyword 500 1991. Nanti akan banyak yang muncul, tapi yang akan kita bahas ini harga yang pernah terbelinya ya. Pastinya ada ulasannya, ada rating bintangnya. Biar gampang aja, kita klik di menu filter, kemudian di menu ulasan untuk mengetahui yang pernah terbelinya. Untuk yang kondisi yang pertama, yaitu kondisi jelek apa adanya seperti ini ya, bandrol termurah mulai Rp4.000 sampai Rp10.000. Sementara untuk kondisi yang bekas sudah dibersihkan seperti ini ya, harga yang pernah terbeli kita pantau di Tokopedia, yaitu dibanderol mulai harga Rp6.000 hingga Rp15.000 yang pernah terbelinya. Sementara untuk yang kondisi masih luster berkilau alami bawaan Bank Indonesia, di mana masih ada mengkilap memantul seperti cermin ya, ini kondisi yang sangat sulit dicari biasanya. Harga yang saya pantau itu mulai dibanderol 15.000 hingga 30.000-an. Jadi setelah mengamati, kita menyurvei dari harga jual tersebut, jangan berharap bahwa hanya satu koin ini saja bisa menjadi kaya, itu salah besar. Baiklah, kita juga amati untuk banderan harga termahal, untuk sekedar ngecek aja ya. Sebab isunya ada sering yang bertanya, benarkah laku mahal? Kalau untuk laku saya rasa tidak, tapi kalau ada yang jual mahal banyak. Coba kita klik untuk harga termahal ya, dan cek ya, di sini ada banyak yang jual hingga ratusan juta, tapi tidak ada yang membeli. Terbukti tidak ada ulasan atau tidak ada ratingnya. Jadi dia mau menjual harga berapapun hadiah, cuma yang jadi masalah tidak pernah terbeli. Sehingga jika Anda yang mempunyai uang Rp500, misalkan hanya punya 1 atau sampai puluhan keping, jangan berharap bisa menjadi kaya raya. Setelah saya jelaskan harga pasaran menurut survei di Tokopedia tadi ya. Jadi tetaplah mencari informasi yang valid, informasi yang benar, jangan termakan informasi yang belum tentu benar. Hingga saat ini saya bermain uang kuno ya, tidak pernah mendengar sekalipun orang yang hanya punya 1 keping bisa menjadi kaya raya. Kalau Anda ingin kaya raya dari uang koin ini, minimal Anda harus punya 1 juta keping, baru Anda bisa kaya raya dari koin ini. Tapi kalau hanya punya 1, 2, sampai ratusan keping, pendam mimpi indahnya. Kita berpikir yang nyata, yang real. Sebab kalau kita melihat dari yang tadi saya jelaskan, uang koin ini dicetak sebanyak 71 juta keping, jadi keberadaannya sangat banyak. Ya memang keberadaannya mulai berkurang karena dibuat cincin ya, sudah dibuat cincin gara-gara isunya dulu, sehingga banyak yang merusaknya untuk dijadikan cincin. Survei ini saya lakukan pada bulan Januari tahun 2022. Ada kemungkinan tahun-tahun mendatang harga bisa naik ataupun turun mengikuti perkembangan isu yang beredar. Ya, saya rasa cukup pembahasan kita kali ini. Apabila nanti ada salah kata ataupun salah informasi yang saya sampaikan kurang tepat, mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.